Struktur penyiaran, Indonesia sangat tertinggal dalam proses digitalisasi penyiaran secara global. Padahal, berbagai negara telah mematikan TV analog. Dalam konteks kualitas siaran, terdapat beberapa aspek yang harus dicapai, yakni regulasi, produksi, konsumsi, dan juga teknologi. Migrasi televisi analog menuju digital merupakan bagian dari salah satu aspek guna menunjang kualitas. Melalui siaran televisi digital, masyarakat akan mendapatkan tontonan yang jauh lebih bersih, canggih, dan tentunya. Tadi adalah cuplikan presenter pada acara diskusi yang diselenggarakan oleh Kompas dan ditayangkan di kanal YouTube Kompas dan ditayangkan oleh YouTube Kominfo TV. Dan pada diskusi tersebut dihadiri oleh Menteri Kominfo, yaitu Pak Joni Plate. Ada yang kenal ya? Nah, aku sendiri sudah lama sih berbicara dengan tonton TV. Jujur saja, aku nggak mau menghabiskan umurku melihat kepalsuan. Ya enggak. Ya nggak mesti sih. Di TV itu nggak semua palsu. Ya. Tidak ada yang indah, tapi yang diindah-indahkan banyak. Nggak tambah pintar malah gimana ya? Nggak mau komentar banyak deh. Tapi nggak apa-apa lah. Sekali-kali nyambangin TV. Kalau sudah mentok, bingung, nggak ada kerjaan, TV pun menjadi pilihan. Lumayan. Dari hasil kurang kerjaan, nongkrong di depan TV pun jadi salah satu alternatif. Maunya serba instan, ngakunya karya digital, tapi ternyata hasil manipulasi. Dan dengan bedanya ngaku seniman. Dipikir kalau cap seniman itu keren. Enggak. Keren enggak kalau seniman? Ya, be aja kan. Revolusi informasi melanda negeri, apa-apa digitalisasi. Harga-harga mahal tapi semua terbeli. Hedonis, iya. Konsumtif, iya. Semua orang bisa bikin TV, termasuk saya sendiri. Jika saya punya kemauan pun bisa membuat TV, asal punya uang. Walaupun konyol pun yang penting happy. Walau nggak ada bakat, yang penting unjuk gigi, ya kan? Kalau nggak suka pencet-pencet ya udah mati. Ya. Kemudian berikut adalah cuplikan Pak Joni Plate pada diskusi yang diselenggarakan oleh Kompas. Pada 2 November 2022, pemerintah juga telah menetapkan berbagai peraturan, termasuk peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran, dan peraturan menteri Kominfo dalam hal ini nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. Dengan demikian lengkaplah kerangka regulasi yang dibutuhkan bagi pemerintah dan segenap industri penyiaran untuk menyelesaikan peralihan siaran televisi analog ke digital. Pertama, dari penjelasan Menkominfo, kalau digitalisasi ini tidak semata-mata untuk mendorong percepatan revolusi 4.0, tetapi juga melaksanakan amanah UU Cipta Kerja yang memerlukan aturan terkait percepatan akses internet. Joni Plate juga telah telah melaksanakan permintaan Jokowi
yaitu untuk mempercepat digitalisasi secara nasional yang tentunya diharapkan mendorong perekonomian Indonesia. Maaf berantakan. Yang saat ini terdampak pandemi, adanya satelit Satria dan jaringan 5G juga harus dibarengi dengan digitalisasi dari sektor lain, utamanya bidang penyiaran. Berikut paparan Joni Plate pada forum tersebut. Yang pertama adalah mengenai dengan undang-undang. Dengan adanya amanat Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pada pasal 72 angka 8 sisipan pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, maka setidaknya ada 4 pilar nih bos. 4 pilar utama yang harus dibangun untuk mempersiapkan ASO. Pertama, multiplexing adalah infrastruktur utama dalam penyiaran digital. Dalam penyiaran digital, lembaga penyiaran tidak perlu membangun atau mengoperasikan dan merawat infrastrukturnya sendiri. Kemudian dapat menerapkan berbagai ilian, dapat menerapkan infrastruktur atau infrastruktur sharing. Kementerian Kominfo telah menghitung kebutuhan multiplexing di setiap daerah untuk memastikan setiap lembaga penyiaran dapat menggunakan salah satu multiplexing yang beroperasi di daerah siarannya, baik melalui TVRI atau lembaga penyiaran swasta yang mendapatkan sebagai operator multiplexing. Kedua, dengan siapnya infrastruktur multiplexing, maka setiap lembaga penyiaran harus mulai melakukan peralihan siaran digital dan dapat diawali dengan siaran simulcast, yaitu siaran digital tanpa mengakhiri siaran analog. Hal ini tentunya untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan dan manfaat siaran digital yang kualitasnya bersih, jernih, dan canggih. Kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya berkaitan tentang pilar keempat tadi nih bos, yaitu sosialisasi pada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan cara menonton siaran digital menjadi tanggung jawab bersama. Selain meningkatkan pemahaman, yang tidak kalah pentingnya adalah senantiasa mengantisipasi mispersepsi yang mungkin terjadi di masyarakat. Kadang kan ada ya beberapa opini publik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya mungkin. Nah, itu menjadi salah satu faktor penghambat sosialisasi ini. Kemudian poin selanjutnya adalah program ASO adalah usaha yang berskala nasional dan melibatkan rantai ekonomi yang lintas industri, mulai dari penyiaran, elektronika, perdagangan, media, sampai dengan telekomunikasi dan komunikasi digital. Implementasi
sistem penyiaran digital akan menghasilkan efisiensi spektrum frekuensi radio pada pita 700 MHz yang pada saat ini seluruhnya digunakan untuk siaran televisi analog dengan siaran yang akan terjadi penghematan frekuensi radio yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas layanan internet seluler. Kemudian jika kita melihat sedikit ke belakang pada tahun 2017 ya, ada BCG atau Boston Consulting Group mengestimasi multiplier effect yang akan dihasilkan apabila Indonesia mengalihkan digital divide untuk internet pita lebar, maka dalam 5 tahun dapat menghasilkan kenaikan PDB sampai 443,8 triliun. Wow, angka yang fantastis ya. Kemudian ya lanjut aja. Ini aku soalnya nggak paham juga, angkanya terlalu fantastis saja. Kemudian Indonesia memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam penyelesaian ASO. Selain populasi pemirsa televisinya yang diperkirakan dapat mencapai 44 juta rumah tangga, Indonesia memiliki 701 lembaga penyiaran pemegang izin siaran analog. Tingginya jumlah siaran analog tersebut tentu dibanding lurus dengan kepadatan penggunaan spektrum frekuensi radio, sehingga menambah kompleksitas dari penataan frekuensi. Kemudian poin yang selanjutnya, Kementerian Kominfo telah mendesain jaringan layanan siaran televisi digital di seluruh Indonesia dengan merujuk pada standar internasional telekomunikasi Union, yaitu agensi PBB bidang telekomunikasi. Faktor-faktor seperti kondisi geografi, luas wilayah, keterbatasan frekuensi radio, dan kemampuan teknologi siaran digital mempengaruhi desain akhir Provinsi Aceh yang terbagi menjadi 14 wilayah siaran. Yang mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya, kalau di Aceh itu adalah salah satu provinsi yang siarannya itu belum cukup luas gitu, karena digitalisasi pada tahun 2022 besok ya, tahun besok itu akan diselenggarakan, pertama kali akan diselenggarakan di Provinsi Aceh. Kemudian wilayah layanan lainnya di Provinsi Aceh saat ini adalah daerah blank spot atau hanya bersiaran TVRI. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bersiaran secara TVRI secara analog. Daerah-daerah akan menjadi proyek digital broadcasting system sebagai tahap akhir digitalisasi TVRI dan pemerataan siaran digital sebagai informasi selain multiplexing. TVRI ini telah beroperasi multiplexing. Metro TV sebagai perintis siaran televisi swasta di daerah Aceh 5 dan Aceh 10 dan Aceh 13 Pak. Kemudian paparan Joni Plate ini tentunya membawa rakyat Indonesia yang saat ini akan menyambut era 5G Pak. Wow. Sekarang aja udah mulai muncul tuh 4,5G, nggak tahu bahasanya apa, dari Provinsi Aceh hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia. Setidaknya diperlukan 5 tahapan Pak, tahapan waktu yang juga mencakup wilayah tertentu, meski tidak sedikit juga tantangan yang harus dihadapi di lapangan.
pada dasarnya setiap kebijakan yang kontroversial sekalipun memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan bangsa, hal ini juga sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya digitalisasi harus disikapi dengan sebaik mungkin, Pak. Saat internet cepat sudah memasuki segala lini, perlu regulasi bahkan aturan yang harus diciptakan untuk memfilter konten-konten yang tidak mendidik. Berbagai konten yang berbau sara, ekstremisme, atau bahkan separatisme ini juga harus dipikirkan oleh Kominfo. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Semoga dapat diambil manfaat dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.